Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan esai saya yang berjudul tentang peran orang tua dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Menurut Nur Hasanah R. dalam jurnal EduSite yang berjudul Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 pada kelompok B.5 TK Kemala Bayangkari Bone tahun 2020 menjelaskan bahwa sejak tanggal 30 Januari tahun 2020 virus COVID ini telah mewabah di berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Selain menjadi wabah, virus ini juga telah mengubah seluruh tatanan yang ada pada sebelumnya. Yang paling berpengaruh karena wabah ini salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Karena wabah ini telah masuk ke dalam Indonesia dan mengubah seluruh tatanan yang ada di Indonesia, pemerintah Indonesia merespon dengan mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang isinya tentang agar seluruh pembelajaran tatap muka yang selama ini dilakukan itu harus diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah dengan memanfaatkan media yang ada. Kemudian Munirawan Umar mengungkapkan tentang peran orang tua dalam pendidikan anak itu tidak lain sebagai pengasuh, motivator, kemudian pembimbing, serta fasilitator. Dalam pembelajaran daring ini, peran orang tua itu juga akan sangat penting. Karena banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa jika orang tua itu ikut serta dalam proses pembelajaran, maka prestasi belajar anak itu akan meningkat dengan sendirinya, dikarenakan adanya dorongan dari orang tua dan dari dalam dirinya sendiri. Tetapi realitanya dalam pembelajaran daring ini banyak sekali yang pembelajaran daring yang melibatkan orang tua itu malah menyebabkan kekerasan pada anak karena belum siapnya orang tua terhadap sistem pembelajaran daring ini. Kemudian menurut Cika Cahyanti dan kawan-kawan dalam jurnal Golden Age yang berjudul tentang peran orang tua dalam menerapkan pembelajaran di rumah saat pandemi COVID-19 ini mengungkapkan bahwa pembelajaran di rumah dinilai sangat efektif karena dapat membantu memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Karena dalam pembelajaran daring ini cenderung hanya pemberian tugas dan pengerjaannya pun bisa dibantu oleh orang tua. Dari sebagian orang tua juga berpendapat bahwa daring ini tidak menguntungkan bagi anak karena anak yang terbiasa bersosialisasi langsung dengan guru dan teman-temannya kini harus berinteraksi dengan media. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembelajaran daring ini jika dilihat dari segi ekonomi itu dapat menimbulkan pengeluaran orang tua itu membengkak atau menjadi lebih besar karena digunakan untuk membeli kuota internet, handphone, atau laptop. Yang belum punya tentunya pasti akan membutuhkan itu saat pembelajaran daring. Kemudian banyak juga orang tua yang menganggap bahwa pembelajaran daring ini juga mempererat hubungan orang tua itu dengan anak mereka. Kemudian menurut Puji Asmaul dalam jurnal Premier tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap peran orang tua dan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran daring anak usia dini sekolah dasar, mengungkapkan bahwa peran orang tua akan lebih aktif selama pembelajaran daring, yaitu dalam hal menyampaikan materi,
kemudian mengerjakan tugas dan membantu seluruh kesulitan anak. Banyak juga orang tua siswa itu yang mengeluh karena tidak paham dengan materi anak mereka, karena mereka menganggap materi pada zaman sekarang itu lebih sulit daripada materi pada zaman mereka saat bersekolah dulu. Selain hal-hal yang telah saya sampaikan tadi di atas, orang tua juga diharapkan mampu untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan handphone. Karena kalau orang tua lalai dalam mengawasi anak menggunakan handphone, maka bisa jadi anak tersebut menggunakan handphone tersebut tidak pada tempatnya, atau bisa digunakan untuk mengakses hal-hal yang berbau negatif. Dalam proses pembelajaran daring ini pastinya anak juga akan merasa cepat bosan. Jadi siasat orang tua untuk mengatasi rasa bosan anak itu adalah dengan cara menyiapkan camilan yang anak sukai agar anak itu tidak bosan dan bisa membangkitkan semangat mereka untuk belajar. Sekian, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.